Agus belum membuat perdata, Agus hanya melaporkan pidana. Pertama Gary itu ngaku pakai kuasa hukum, dia belum sarjana hukum, masih kuliah. Nah, kemudian yang 4 orang yang dilaporkan ini, ya. Nah, dan klarifikasi aja lah, teman-teman saya mungkin ini adik-adik masih baru ya. Mohon maaf buat masyarakat NTT ya, bukan satu masyarakat NTT yang akan diterima, tapi yang jelas saya mendapat informasi mereka di NTT hanya di tempat kejadian itu hanya 4 pos, tidak melapor kepada gubernur, tidak melapor kepada bupati, pejabat, komandan kodim, kapolres, jaksa tidak. Dan diduga uang yang keluar itu tidak sampai 1,3 miliar. Nah, ini akan menjadi tanda tanya dan kita akan kejar terus. Dan toko-toko mana pembelanjaannya apa untuk apa gitu. Tapi Mas dengan Gary kemarin sempat memberikan dia kan dilarang. Saya udah cek Kementerian Sosial boleh diekspos. Dia ekspos, ingin menunjukkan aja dia nih hanya ingin menunjukkan. Ingat kan dulu kasus ikan asin yang dimana ada orang merasa bikin tempat podcast, tiba-tiba dia merasa nggak bersalah, ternyata jadi tersangka, ditahan suami istri, diumumkan residivis. Kita udah laporkan juga karena dia berpikir oh nggak apa-apa, ini kena juga, apalagi namanya uang gitu. Dia sekarang udah mulai sadar, udah mulai nggak banyak ngomong nih semua. Kenapa? Mereka menggugat. Yang digugat siapa? Agus, Menteri Sosial, Ketua Yayasan. Padahal mereka berteman nih. Ya harusnya cabut dulu dong gugatan, baru lu bagi tuh uang. Tapi kan dia mewakili siapa? Berapa orang? Mana surat kuasanya? Akhirnya apa yang terjadi? Menteri dipermainkan. Ya, kita minta pemerintah tegas. Ini orang harus ditindak tegas. Walaupun ibarat Kementerian Sosial ini macan ompong, nggak bisa menjerat seperti itu, tapi ada celah gitu. Manfaatkan, lindungi Agus, bantu Agus. Pak Menteri Sosial di belakang Agus, hajar orang-orang yang kurang hajar, yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak wajar, bukan yang membantu kemanusiaan orang buta, tapi membuat persoalan dengan mengalihkan dana pemanfaatannya untuk Agus ke tempat lain. Ya kan? Masih mending dia bagi ke tempat orang buta juga. Ini ke tempat bencana alam. Yang jelas-jelas dana bencana alam itu adalah tanggung jawab pemerintah. Mau lu nyumbang berapapun gak akan cukup kalau tidak teratur dan tidak jelas kemana kepada siapa. Ya jelas ya. Bang, artinya uang donasi yang 1 miliar sekian itu udah full di alurkan. Menurut pengakuan dia di media begitu habis. Udah maksudnya udah habis tuh, udah habis. Korban yang kata dia. Ya. Kalau saya sih, dan kenapa Gary berani melakukan ini? Karena ada jaminan dari Denny Sumargo. Ntar kalau gua kalah, gua ganti gitu ngomongnya. Den, kenapa nggak lu bilang gini aja, ini uang lu. Ntar kalau lu menang lawan gue di donasi Agus atau lawan Agus, tinggal itu uang ambil buat lu. Simple kok. Jangan ini uang ini dipermainkan banget, tau nggak ya? Agus tuh hanya pertama yang berpikir tuh Agus pikir untuk dia, itu rahasia nggak akan diumumkan gitu, sehingga dia terbata-bata ketika ditanya mau diin. Akhirnya ya udahlah, dikasihlah 1 miliar, yang sisanya 300 simpan Gus ya. Dikejar lagi 300, dikasih lagi. Habis itu dipermalukan terus. Nah, bertemulah saya tegur ya, itu jangan permalukan orang dong. Namanya orang buta, ya kan? Artinya minimal dia nggak lihat lah gitu, masih ada keterbatasan ke bank, tidak tiap hari begini gitu. Bisa saja saudara-saudaranya yang menyatakan itu, tapi saya rasa enggak lah. Tapi intinya tidak ada kesepakatan, hanya inti buat Agus, malah Agus mau dibeliin mobil, mau dibeli buat penghidupan pekerjaannya. Dan saya di depan Pak Menteri jelas kok sama Bu Dirjen, dan di konferensi pers ya, mudah-mudahan dana ini untuk penyembuhan dan juga untuk pemanfaatan pekerjaan dan penghidupan daripada Agus. Kenapa? Ya, ini terlalu berani. Denny Sumargo, Gary, Pablo dan Nopi terlalu berani. Kalau saya sih ngomongin terlalu jahat gitu. Artinya yang tadinya membantu malah ini sadis loh. Ini lebih sadis daripada
apa ya? Kalau maling ya, itu ngambil mangga apa karena lapar gitu. Tapi ini orang uang udah dari rekening Agus, tiba-tiba udah masuk, dia jamin nanti kembaliin, dia sikat kalau ada yang macam-macam. Tapi terbalik perannya. Tapi Denny Sumargo kan punya anak, punya istri, ya kan? Kok bisanya seperti itu gitu? Nggak bisa lu jaga Agus dikit kayak nggak bisa, ya kan? Dulu ngomong saya mundur, kalau ada yang mau damai saya panggil. Ini nggak tahu dari mana tiba-tiba yang bukan menjadi pahlawan orang buta, malah jadi pelawan. Nah ini yang saya rasakan, saya agak terganggu dan saya merasa tidak nyaman. Tolong buktikan ketemu pejabat NTT yang mana, koordinasi dengan mana, beberapa titiknya ya. Dan sehabis apa sih dalam satu hari bisa belanja 1,7 miliar kok itu. Hebat banget itu. Apa cara belanja cuma 2 orang yang kerja. Bang, ini artinya Bang Farad masih Sih akhirnya nggak akan habis dan tidak mungkin. Tapi si Gary udah ngaku udah habis. Sisanya nggak tahu yang mana. Dan mereka berantem. Gary dengan Novi terang-terangan berantem. Itu gimana, Bang? Denny Sumargo juga dihajar juga sama mereka. Mas Denny, lu dihajar nih sama Emma Waroka, sama Novi. Dihajar. Ditelanjangi, dipermalukan. Kalau di NTT nya kan cuma telanjang baju, telanjang dada. Ini betul-betul dibikin seperti orang yang mengambil kekayaan yayasan, disuruh balik nggak mau. Malah udah diblok-blok semua, tiba-tiba nakut-nakutin di Instastory, tiba-tiba takut, datang. Akhirnya orang yang menjadi orang baik-baik. Jadi kalian yang dulu baik, mereka yang jahat, terbalik nih. Ya kan? Kita kan kelihatan siapa yang dominan. Siapa yang mematahkan leher orang, bahasa siapa yang mematahkan leher? Kalau macam-macam gue patahin lehernya kan, ada kan? Nah, berarti kan yang punya peran dominan ini siapa gitu? Nah, dan saya minta seluruh aparat penegak hukum di Indonesia, dan ini kasus gampang kok. Kenapa ada Farhad di sini? Kenapa ada kita semua di sini? Ya karena kita memang membela Agus gitu. Jangan dibola-balik. Saya ini rumah saya didatangin, divideoin, dilarang tayang juga, ditayangin juga kok. Kenapa tiba-tiba ada perkara saya tiba-tiba ribut? Kan ribut, sekarang udah ribet. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang menyebarkan saya punya rekaman suara? Sebenarnya yang terjadi itu penilaiannya itu benar tentang orang ini, gitu. Nggak ada yang fitnah. Apa yang dirasakan oleh Denny Sumargo dan kecurigaan itu sebenarnya benar menurut saya. Buktinya dia sekarang ribut, gitu. Tapi kenapa seolah-olah tidak benar? Seolah-olah cuma memancing untuk mengatakan bahwa mau melihat loh. Nah, karena itu saya pernah mengalami apa yang dialami mereka. Kita hanya membayangkan ini terjadi perdamaian. Yang terjadi, Denny Sumargo menyuruh orang situ bubar. Tunggu dia. Jelas kok pada saat dia ngomong uang itu nggak boleh buat Agus, saya bilang. Habis ketemu di kementerian, saya kan hanya mancing-mancing Mas Farhad, hanya bercanda-bercanda aja ngomong begitu, ya kan? Ya nggak boleh dong bercanda-bercanda, ini kan ada orang psikisnya loh. Kemarin juga ngomong, udahlah dibagi 2 aja lah pegang yayasan. Nggak ada, nggak mau, 0, dikasih 0 buat Agus.